Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilal Salahuddin Wauti, mahasiswa dari Universitas Negeri Gorontalo, uh, Prodi Sistem Informasi dengan NIM 534122072. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan apa itu Analytical Hierarchy Process yang akan terbagi menjadi dua part. Untuk part pertama itu saya sendiri akan menjelaskan, dan part kedua nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Part pertama berisi materi berupa pengertian AHP hingga uji konsistensi matriks. Tidak lupa tujuan pembuatan video ini yaitu untuk menyelesaikan UAS dari mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Oke, langsung saja kita masuk ke pengertian AHP atau Analytical Hierarchy Process. Apa itu AHP? AHP atau Analytical Hierarchy Process adalah penguraian sebuah masalah ke dalam bentuk hierarki dan alternatif. Ini maksudnya, dalam proses AHP ini, sebuah masalah akan diuraikan menjadi dalam bentuk hierarki, dan nantinya di dalam hierarki itu akan berisi alternatif-alternatif jika kita menjalankan beberapa atau berfokus kepada suatu kriteria yang sudah dibentuk di dalam hierarki tersebut. Langsung saja kita gambarkan bagaimana hierarki dalam AHP ini sendiri. Hierarkinya itu ada gambaran singkatnya seperti ini ya. Masalah itu akan menjadi sebuah tujuan utama di dalam AHP. Masalah akan menjadi hierarki paling atas, menduduki struktur paling atas. Dan nantinya di bawah ini masalah ini akan dipecahkan menjadi ada beberapa kriteria-kriteria yang bisa mendorong penyelesaian masalah ini. Jadi masalah akan dipecahkan menjadi beberapa kriteria, dan nantinya akan muncul beberapa solusi yang dibentuk berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah kita pecahkan tadi dari si masalah. Jadi misal kita ada kriteria 1, maka alternatif akan muncul untuk menggunakan cara si kriteria 1. Sementara untuk kriteria 2 akan muncul alternatif yang lainnya lagi. Begitu juga dengan kriteria 3. Bisa jadi banyak kriteria, tidak tergantung dari diagram yang saya sudah buat ini. Lanjut. Oke, contoh kasus saja. Di sini ada orang yang ingin membeli HP yang harganya relatif murah, memorinya besar, warnanya banyak, ukuran piksel pada kamera besar, beratnya ringan, dan bentuknya unik. Dari sini kita sudah bisa menangkap masalahnya apa, terus kriterianya apa, dan alternatifnya ada apa saja. Di sini si laki-laki memberikan alternatif berupa 4 HP. Di sini ada HP Infinix, ada Samsung, iPhone, sama HP Mito. Tapi si laki-laki ini bilangnya saya ingin membeli HP yang harganya relatif murah, memorinya besar, warnanya banyak, ukuran piksel pada kamera besar, beratnya ringan, dan bentuknya unik. Ini menjadi sebuah kriteria dari masalah utama tadi. Masalah utama si laki-laki ini adalah ingin membeli HP yang harganya relatif murah itu, dan beberapa kriteria yang sudah disebutkannya tadi. Jadi kita pecahkan dulu. Oke, kita bagi dulu. Alternatifnya ada berapa? Ada 4. Terus dia minta kriterianya ada apa? Ada harga, memori besar, terus warnanya banyak, ada ukuran piksel kamera, beratnya ringan, dan bentuknya unik. Nah, kita pecahkan menjadi sebuah tabel. Kita uraikan menjadi sebuah tabel. Alternatif yang iPhone itu harganya segini, memorinya segini, warnanya merah, kameranya 50 megapiksel, terus beratnya 200 gram misal ya. Jadi kita sudah memecahkan atribut-atribut dari si HP ini atau kriteria-kriteria dari si HP ini dengan secara detail. Oke. Kita ingat di sini tadi ada 6 yang kita uraikan, di sini ada 5, tapi di kalimat terakhirnya itu adalah dia ingin keunikan bentuknya. Jadi pembentukan hierarkinya ada 3 tahap identifikasi, yaitu kita menentukan tujuan.
Di sini tujuan dari masalah si laki-laki tadi itu, dia ingin membeli HP dengan kriteria tertentu yang sudah disebutkan tadi. Terus kriteria yang sudah disebutkan yaitu ada harga, kapasitas memori, warna, pixel kamera, berat, dan keunikan bentuk HP. Terus ada alternatifnya yang sudah disebutkan si laki-laki tadi, itu ada iPhone 15, Samsung S24, Mito 201, dan Infinix 50i. Langsung saja, ini adalah bentuk hierarki dari informasi yang diperoleh. Teman-teman sudah bisa lihat di sini ada tujuan masalah dan membeli HP sama kriterianya. Terus ada alternatif-alternatif jikalau kita fokus kepada salah satu kriterianya saja. Informasi di atas ini dapat kita gunakan untuk menentukan ranking relatif dari setiap atribut. Jadi jika kita menentukan atribut apa yang akan kita fokuskan, maka kita bisa merankingkan menyusun apa saja yang akan menjadi alternatif paling atas. Misalnya kita patok di harga gimana, memori kira-kira dapatnya alternatif HP apa, warna, sama kamera, berat, keunikan, nah gitu. Nah yang kedua, kriteria kuantitatif dan kualitatif dapat digunakan untuk mempertimbangkan bobot. Nah setiap kriteria ini nantinya akan ditentukan mana bobot yang paling besar daripada si kesukaan si laki-laki tadi. Katanya mau bobot yang kayak gimana. Kira-kira harga itu dia mau yang harganya murah kah atau yang memorinya besar? Itu nanti akan dijawab oleh laki-laki sebentar. Kita gambarkan ya. Nah, kepentingannya di sini dia katanya saya lebih mengutamakan kemurahan harga. Kemudian keunikan bentuk dan berat HP. Sedangkan kriteria lain merupakan prioritas terakhir. Kita bisa tangkap di sini tentunya harga akan menjadi bobot paling prioritas, bobot paling besar dibanding kriteria-kriteria lainnya. Tapi tidak lupa keunikan bentuk dan berat HP itu tidak kalah pentingnya, tetap saja dia tidak sama penting dengan kriteria-kriteria yang tidak disebutkan olehnya. Yang lain seperti memori, warna, dan kamera. Dia tentu saja keunikan bentuk dan berat HP ini masuk di kepentingan juga, tapi dia tidak lebih penting daripada harga yang merupakan kriteria yang paling dipentingkan. Solusinya, untuk solusi kita kali ini, kita akan menggunakan statistika, menggunakan perbandingan berpasangan untuk mengetahui derajat kepentingan relatif antar kriteria. Terus, matriks perbandingan berpasangan adalah tabel yang menunjukkan seberapa penting tujuan ke I dibandingkan dengan tujuan ke J. Maksudnya di sini adalah kita akan melakukan perbandingan menggunakan tabel yang membandingkan antara kedua kriteria dan membandingkan setiap kriteria dengan kriteria yang lainnya satu persatu ya, menggunakan perbandingan. Jadi namanya di sini menggunakan matriks perbandingan berpasangan. Maksud dari ke I dan ke J itu berarti dalam baris 1 itu akan dibandingkan dengan si kolom 1 juga. Dan seterusnya, kolom 1 dengan baris 1 dengan kolom 2, baris 1 dengan kolom 3 dan seterusnya hingga baris ke-6 atau seluruh kriteria akan dibandingkan secara berpasangan. Tidak lupa, tentu saja kalau misalnya kita bicara statistika itu akan ada angka-angka bobot kepentingan. Di sini masuk tentu saja yang dari kepentingan-kepentingan tadi kita akan memberikan bobot dan menangkap apa yang lebih penting atau cukup penting atau sangat lebih penting atau mutlak lebih penting. Untuk 1 itu dia sama penting. Oke. Untuk 3 harusnya 3 di sini itu cukup penting atau moderate, 5 lebih penting atau strong, 7 sangat lebih penting atau very important. Terus untuk 9 mutlak lebih penting atau ekstrem atau mutlak, dia nggak ada lagi yang lebih penting daripada itu. Oke. Masuk saja kita langsung ke matriks pembobotan. Nah, katanya di sini
dia ingin mengutamakan kemurahan harga, terus kemudian keunikan bentuk dan berat HP, dan kriteria yang lain itu merupakan prioritas terakhir. Di sini teman-teman bisa lihat ada banyak ya angka-angka 1, terus ada sepertiga, satu, satu, 3. Kok bisa ada yang 5, ada yang cuma 5, ada yang sepertiga, terus ada juga yang cuma 3. Nah, tidak lupa di sini saya tambahkan notes. H itu harga, M itu memori, W itu warna, K itu kamera, B itu berat, U itu unik. Langsung saja kita jelaskan bagaimana ini sampai kenapa ada angka-angka 5, 3 sama 1, 1 per 5. Matriks pembobotan itu, cara pembobotannya itu kayak gini. Untuk baris pertama, dia pembandingannya dari baris per baris ya. Dari baris sini, misalnya, kan tadi katanya itu dia mengutamakan kemurahan harga. Berarti harga tuh dipentingkan banget. Jadi dia kalau misalnya di tabel sini, kita mulai saja dulu dari harga dengan harga. Itu dia 1 katanya karena dia sama penting. Karena perbandingan antara harga dengan harga itu merupakan kriteria yang sama. Jadi dia 1 sama penting. Nah, tapi nilainya akan beda jika kita membandingkannya dengan kriteria memori. Harga, jikalau dibandingkan memori itu dia nilainya 1 misalnya. Nah, bobot dari si harga ini, dia lebih penting. Dia lebih penting daripada si memori. Memori ini tidak disebutkan di dalam sini. Kriteria lain merupakan prioritas terakhir. Memori itu masuk dalam prioritas terakhir. Memori sama warna sama kamera itu prioritas terakhir. Jadi nilainya bobotnya kalau misalnya dibandingkan dengan si harga itu berbobot 5 daripada si memori. Jadi kita bisa lihat di sini ya, 5x per x sama dengan 5. X-nya pasti dihilangkan. Karena, dan di sini kalau misalnya kita lihat baris per baris ya, harga di sini bertemu dengan memori. Oke. Jadi harga itu jauh lebih penting daripada kriteria memori. Jadi harga jauh lebih penting daripada kriteria memori. Bisa juga kita bilang harga ini 5 kali lebih penting daripada kriteria memori. Nah, di sini teman-teman bisa lihat juga kalau misalnya kenapa sih ada 1/5? Nah, 1/5 itu dia inverse dari atau kebalikan dari perbandingan tadi. Si memori jika dibandingkan dengan harga berarti kan masuk ke baris kedua. Si memori itu dia X. Terus harga itu 5X, maksudnya 5 kali lebih penting daripada memori ini, daripada si kriteria memori. Jadi X banding 5X sama dengan 1 banding 5. Oke, paham dia? Jadi 1 banding 5 ya. Nilainya jadi 1 banding 5. Jadi si memori ini hanya mungkin ya bisa dibaca juga 1/5 karena kurang penting jika dibandingkan dengan kriteria harga. Nah, memori sama warna tidak disebutkan oleh si laki-laki tadi. Oke, kita lihat lagi di sini. Memori sama warna itu tidak disebutkan oleh si laki-laki tadi. Jadinya mereka itu berbobot sama. Memori berbanding 1 dengan warna karena berada di tingkat kepentingan yang sama. Mereka ada di tingkat kepentingan yang sama, tapi tidak ada yang penting. Tidak ada yang lebih berat pentingnya kemana gitu. Nah, kita bisa lihat lagi kenapa di sini H sama B itu 3. Karena B ini tadi apa ya? B itu berat. Berat itu dia punya bobot kepentingan juga. Dia tidak sama seperti si memori, warna, dan kamera. B ini memiliki bobot cukup penting daripada si harga. Jadi harga ini cukup penting juga daripada si berat ini. Jadi itu. Oke, jadi makanya nilainya bukan 5 karena harga memang lebih penting, tapi berat memiliki bobot juga, jadi yang diantarkan ke situ jadi nilainya 3 saja. Jadi si harga tidak sangat penting karena si berat juga ini cukup penting dalam kriteria kali ini.
Begitu juga dengan si konika. Lanjut. Oke, mohon maaf tadi kita langsung masuk ke dalam konsep eigen. Saya harus antarkan juga eigen ini apa. Eigen ini merupakan perengkingan prioritas setiap kriteria berdasarkan matriks perbandingan berpasangan. Jadi kita akan memberikan bobot dan akan menentukan vektor bobot dari bobot tersebut dan akan melihat bobot mana yang paling berat dan akan menjadi bobot yang paling atas. Kita ranking dia jadi bobot yang paling atas dan itu menjadi kriteria paling prioritas. Oke, perengkingan prioritas itu maksudnya dari matriks yang sudah kita buat tadi. Oke, insya Allah paham ya. Lanjut. Nah, di sini kita akan mencari ininya perbandingan matriks berpasangannya. Apabila A adalah matriks perbandingan berpasangan, maka vektor bobot yang berbentuk adalah A matriks sama dengan WT atau bobot vektornya tadi atau sama dengan N itu juga matriks karena N kali N ya bentuknya tadi ya. Terus ada vektor bobotnya dikali. Hasil ini merupakan hasil yang paling akhir nanti akan kita putuskan. Tapi nantinya akan ada beberapa cara. Kita harus mencari atau menormalisasikan setiap kolom dari si matriks A. Sehingga kita bisa bilang sigma I dalam baris AIJ itu sama dengan 1. Penjumlahan dari baris-baris A, baris-baris matriks itu sama dengan 1. Yang nanti kita akan sebut sebagai A aksen. Nah, untuk vektor bobotnya sendiri itu akan menggunakan rumus 1/n sigma dari kolom. Sigma dari hasil penjumlahan. Sigma itu kan penjumlahan total keseluruhan dibagi 7 atau n dibagi kriteria-kriterianya tadi. Oke. Langsung saja kita masuk ke pencarian atau normalisasi dari si matriks. Nah, tadi kan kita udah bobot-bobotnya nih. Ada 155, 1/5, 1 1/3. Nah, kita normalisasi dia jadi 1/5 tadi 1/5 itu 0,2. Untuk 1/3 dia 0,3 dan seterusnya. Ini 1/5 dijadikan desimal semuanya. Oke, lanjut. Nah, di sini masih dalam tahap normalisasi. Ini kita jumlahkan. Kita jumlahkan semuanya. Dia 0,2 terus dapat 2,26. Ini sigma juga ya. Sama 14. Tapi tidak dibagi rata-rata karena belum vektor ya. Belum mencari vektor. Ini baru normalisasi. Nah, nantinya per matriks itu akan dibagi dengan hasil dari sigma. 1/2,26. 1 bagi 2,6. 5 bagi 14. Ini kan 5 tambah 3, 8. Tambah 6, 14. Nah, 5 bagi 14, 3 bagi 6, dan seterusnya. Nah, setelah dinormalisasikan, setelah dibagi seperti ini, akan menghasilkan hasil seperti ini. Setelah dinormalisasikan, kita kan target dari awal tadi adalah menormalkan setiap kolom J dalam matriks A sedemikian hingga sigma dari kolom ini akan berhasilkan sama dengan 1. Sama dengan 1, sama dengan 1. Jadi, jikalau teman-teman mau menggoogle atau mengoperasikan kolom ini, maka kalau dijumlahkan itu akan menghasilkan 1. Oke, mungkin teman-teman bisa coba saja sendiri. Tentunya ini merupakan salah satu proses ya. Kita harus mencoba dan harus memang hasilnya sama dengan 1. Dan pecahan-pecahannya jadi seperti ini. Lanjut. Masuk ke dalam pencarian vektor bobot. Untuk setiap baris I di dalam A aksen, hitunglah nilai rata-ratanya. Jadi ini dibilang nilai A aksen ya. A aksen karena sudah masuk ke dalam matriks yang sudah dioperasikan atau dicari rata-ratanya. Ini sama aja sama bobot-bobot yang tadi, cuma bentuknya sudah kalau kita jumlahkan semuanya itu sama dengan 1. Oke, W atau bobot vektor ini akan kita jumlahkan semuanya. Kita jumlahkan dulu, terus nanti akan
dibahagi sama N. Karena di sini kita jumlahkan, jadi nantinya jumlahnya akan dibagi 7 ditambah dengan yang sisanya tadi ya. Itu akan menghasilkan 0,4188. Jadi baris pertama bobot vektornya itu 0,4188 dan untuk baris kedua bobot vektornya 0,0689 sama dengan 34, baris 34. Baris ke-5 dan ke-6 itu 0,1872. Jadi kita simpulkan di sini bobot vektornya itu 0,4188, 0,089 dan seterusnya. Setelah kita mendapatkan bobot vektornya, ini dia bobot vektornya, akan kita implementasikan ke dalam rumus yang kita gambarkan tadi paling awal, yaitu hitung A atau matriks dikalikan dengan bobot vektor. Ini adalah tahap dari uji konsistensi, tahap awal dari uji konsistensi. Ini adalah langsung saja, ini langkah pertama, kita kalikan matriks A dengan bobot vektor. Ini adalah hasilnya. Tentu saja kalau kita operasikan ini secara manual, tentu akan memakan waktu yang sangat lama. Maka operasi-operasi seperti ini memang harus diharuskan untuk menggunakan sebuah tool atau aplikasi. Jadi setelah hasil perkalian ini, tentu saja hasil perkalian matriks itu sangat rumit ya. Kita lanjut saja langsung ke hasilnya. Itu kita dapat hasil perkalian dari A kali vektor, A kali bobot vektor. Itu 2,5761, 0,41. Nah, dan untuk yang kedua, karena ini sudah masuk ke dalam tahap uji konsistensi, langkah kedua dari uji konsistensi itu adalah menghitung nilai T. T ini rumusnya 1/n sigma Ni sama dengan 1, yang di dalam kurungnya itu akan dijumlahkan semuanya per pembagian dari perkalian matriks A kali vektor bobot vektor. Jadi 2,5761 di atas sama 0,4154 dan seterusnya. Ini akan kita substitusikan ke dalam sini menjadi yang paling atas. Terus dan yang di bawah elemen ke I pada bobot vektor ya, atau kita masukkan saja bobot vektornya ke dalam sini. Jadi 2,5761 bahagi 0,4188 plus ini dan seterusnya. Dari sini kita dapatkan bahwa nilai T-nya itu 6,0579. 1/n ya, mohon maaf tadi 1/n. N itu matriksnya. Jumlah matriksnya, jumlah ukuran matriksnya. Itu ada 6 kali 6. Jadi 1/6 kali ini semua. Itu kita dapatkan hasil 6,0579. Nah, untuk mencari indeks konsistensi dari hasil matriks ini, karena kita sudah mendapatkan nilai T dan tentunya saja N itu sama dengan 6, maka konsistensi indeks atau CI sama dengan rumusnya itu T kurang N per N kurang 1. T kurang N ini kita langsung masukkan saja substitusi ke dalam sini. 6,0579 kurang 6. Terus 6 kurang 1 sama dengan 5. Konsistensi indeks yang kita dapat adalah 0,011. Nah, ini dikurang, terus ini dibagi 5. Oke, dapatnya 0,011. Nah, sesingkat itu untuk langkah-langkahnya. Nah, ini dia konsep uji konsistensinya. Tentu saja akan terdapat beberapa tolak ukur dan parameter. Di sini ada 3 parameter ya. Jika CI atau konsistensi indeks itu sama dengan 0, maka matriks A itu pengukuran perbandingan dari matriks A itu konsisten. Oke. Dan untuk selanjutnya, yang kedua, jika konsistensi indeks bahagi random index N kurang dari sama dengan 0,1, maka A itu cukup konsisten. Dan keputusan yang terakhir itu ada kondisi terakhir itu ada jika konsistensi indeks per random index N
lebih dari 0,1, maka matriks A ini sangat-sangat tidak konsisten. Itu merupakan tolak ukur statistika dalam menentukan jika variabel atau array penelitian yang digunakan ini bisa digunakan lebih lanjut lagi atau valid ininya penelitiannya. Nah, lanjut. Indeks random RIN. RIN itu apa sih? RIN itu adalah random index yang sudah ada aturannya sendiri. Kalau di sini katanya indeks random RIN adalah nilai rata-rata CI yang dipilih secara acak pada A dan diberikan sebagai berikut. Jadi, random index itu memang sudah ada aturannya. Jika N sama dengan 2, itu makanya RIN itunya 0. Kalau misalnya N-nya itu 3, RIN-nya itu 0,58, dan seterusnya. Di sini kita pakai N-nya di materi saya kali ini itu N-nya 6. Jadi, random index yang kita ambil adalah random index yang ke-6. Itu 1,24. Oke, lanjut saja. Berarti kita bandingkan ya. Kita bahagi dulu ya. Konsistensi indeks ini 0,0116 bahagi 1,24. Kita dapat hasilnya berapa? Hasil dari uji konsistensi ini. Oke, untuk R sama dengan 6 diperoleh RIN atau 6 sama dengan 1,24. Sehingga kalau kita bahagi 0,00116 bahagi 1,24 sama hasilnya itu sama dengan 0,0093. Nah, sesuai dari syaratnya yang tadi itu adalah jika hasil pembagian ini kurang dari sama dengan 0,1, maka A itu cukup konsisten. Nah, dari hasil uji ini kita dapat hasil 0,093, yang dimana 0,093 ini kurang dari sama dengan 0,1. Maka kita dapat kita baca saja. Berdasarkan hasil perbandingan di atas, maka perbandingan berpasangan matriks A itu konsisten, bisa dibilang konsisten. Maka hasil pengukuran dari matriks A ini, dari perbandingan berpasangan ini, setiap kriteria dibandingkan, terus diambilkan bobot vektornya, itu dibilang cukup konsisten, dan hasil dari analisis itu valid dan dapat digunakan untuk penelitian yang lebih lanjut lagi. Oke, jadi materi saya itu dari pengertian HP, AHP, sampai uji konsistensi matriks. Jadi mungkin terima kasih. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan untuk ujian akhir semester sistem pendukung keputusan saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari materi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.